Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainur Jainah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Nah, metabolisme adalah peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidupnya. Lalu, hubungan enzim dengan metabolisme itu apa sih? Proses metabolisme akan mengolah zat gizi dari makanan untuk diubah menjadi energi, mempercepat proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita ke faktor-faktor yang pengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi pada enzim dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Nah, di sini juga ada contoh kadar suhu optimum enzim pada manusia, yaitu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius, dan pada bakteri yang hidup di air panas yaitu 70 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Nah, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Berikut ini adalah grafiknya. Nah, yang ketiga yaitu konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat. Konsentrasi substrat. Nah, bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam suatu reaksi itu tetap. Namun, jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Lalu yang kelima ada zat-zat pengikat atau disebut juga dengan aktivator. Lalu apa sih itu pengertiannya? Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Nah, yang keenam yaitu zat-zat penghambat atau inhibator. Nah, inhibator ini dibagi menjadi dua. Ada inhibator kompetitif dan ada juga inhibator non-kompetitif. Lalu, apa sih itu inhibator kompetitif? Inhibator kompetitif merupakan inhibator yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Contohnya yaitu pada oksalosuksinat. Nah, sedangkan inhibator non-kompetitif yaitu inhibator yang berkaitan aktif dengan sisi alosteric enzim. Nah, yaitu contohnya ada antibiotik penisilin. Katabolisme adalah respirasi sel atau penapasan yang terjadi di dalam sel. Nah, respirasi sel ini terjadi di mitokondria. Lalu, bahan untuk respirasi ini adalah makanan, contohnya pada karbohidrat atau nasi yang melalui proses pencernaan menjadi seri-seri makanan atau glukosa, yaitu C6H12 dan O6, dibawa oleh pembuluh darah ke sel bersama dengan O2 untuk direspirasi. Nah, contohnya yaitu karbohidrat atau nasi yang melalui proses pencernaan menjadi sari-sari makanan atau glukosa, yaitu C6H12 dan O6, dibawa oleh pembuluh darah ke sel bersama dengan O2 untuk direspirasi. Nah, respirasi juga dibagi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Contohnya kita sebagai manusia. Hasil yang dirombaknya yaitu C6H12O6 atau oksigen ditambah O6 oksigen dan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida ditambah H2O uap air dan energi yaitu senilai 38 ATP. Nah, respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi ini terjadi pada makhluk hidup yang bersel satu, contohnya pada jamur atau ragi dan bakteri. Hasil yang dirombaknya yaitu glukosa atau C6H12O6 menghasilkan C2H5OH atau alkohol ditambah CO2 atau karbon dioksida ditambah energi yang berjumlah 2 ATP. Nah, respirasi anaerob juga disebut fermentasi. Bahan yang dirombaknya yaitu C6H12O6 atau disebut juga dengan glukosa. Nah, fermentasi juga dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi pada jamur atau sering kita sebut dengan ragi. Contohnya pada ragi tape.
Saccharomyces cerevisiae. Contoh hasil perombakannya yaitu polisakarida atau kita sebut juga dengan ketan yang memiliki rasa tawar sehingga diberi ragi dan menghasilkan C6H12O6 atau disebut juga dengan glukosa yang memiliki rasa manis lalu tanpa oksigen sehingga menghasilkan C2H5OH yaitu alkohol ditambah CO2 karbon dioksida ditambah 2 ATP. Selanjutnya yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini bisa terjadi pada manusia bila aktivitas selalu capek sehingga tubuh kekurangan oksigen. Jadi, sel pada tubuh bernafas tanpa oksigen. Nah, contoh perombakannya yaitu C6H12O6 yaitu glukosa menjadi C3H6O3 yaitu asam laktat ditambah energi jumlah 2 ATP. Nah, efeknya yaitu bila numpuk, tubuh letih dan pegal-pegal. Nah, lalu kenapa sih respirasi anaerob ini hanya memiliki 2 ATP? Alasannya karena pada respirasi anaerob hanya memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua transport elektron. Nah, pada tahap glikolisis yaitu perombakan glukosa menjadi molekul asam pirufat ditambah NADH ditambah 2 ATP elektron yang menghasilkan NAD ditambah yang berasal dari NADH dan NAD ditambah masuk lagi ke glikolisis yaitu jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP yang berasal dari tahap diglikolisis. Nah, selanjutnya saya sudah melaksanakan hasil pengamatan fermentasi alkohol dari ragi tape, yaitu berikut ini alat dan bahannya, serta langkah-langkah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.